itu nggak kalah ngeri. Betul, Makanya di game betul, 3 betul. harusnya sengit banget. Nah ini menurutku dari ini juga sih, mungkin ada sedikit rasa ini kali ya, rasa underestimate ke Geek Ya, yang terjadi tadi di game yang kedua. Tapi expanding river dulu, apakah kita akan melihat kehadiran dari fighter-fighter yang ada di goal seperti yang biasanya ya kan? Kalau bukan Freya, sebenarnya dulu-dulu banyak kan? ya. Lapu bisa kepake, Cici bisa kepake. Sekarang kayaknya udah enggak deh sekarang deh. Kayaknya udah Hilang ya semua. Freya only gak sih? Ya, tinggal Freya only. Oke, Freya-nya udah gak ada tapi sekarang. Dan Gak apa-apa. Pai Marcel. Bukan Marcel player, Marcel hero ya. Dibalaskan dengan Kalea kali ini. Marcel sudah tidak ada, tidak keluar. Dibalaskan dengan Kalea. Oh, mau ditutor Kamanis. Wah, agak berat ya tutor yang kayak tadi sih agak berat nih. Cuma Perform banget tadi. iya, Leopard open bisa diambil juga atau Harley juga masih open. Banyak nih opsinya nih, bahkan ngelihat dari mid lane selain Chusin juga masih ada semua. Ya benar. Cetiannya sebenarnya oke sih ya, tapi harusnya mid lane bisa disimpan nanti. Yang dibuka terlebih dahulu ada damagernya, jungle langsung kelihatan dan juga gold laner ada Cloud. Lagi-lagi Langsung. Harley yang memang pegangan untuk Nazara. Iya. Kick juga sebelum Nazara naik. Megis juga kemarin sempat memenangkan satu gamenya dengan terakhir ya. Seingat gua Megis memenangkan satu gamenya pakai Harley juga. juga. Tapi memang Harley ini pening banget. Orang Onyx aja juga kemarin sempat first pick kan Yap. buat Harley-nya. Dan sekarang nih seperti apa lagi yang sudah dari off. Oke, Leomord. Huhui. Dan mau buka mid dulu kah? Atau ada Harit sebenarnya? Oke, kalau menurut gua langsung menuju ke arah mid terlebih dahulu. Dibandingkan harus terburu-buru ke arah god lane, Om. If, oke. Dia stabil di mid lane. Walaupun dia bukan teman main yang sempurna buat Kalea ya. Wah, teman main sempurna Beatrix. loh. Beatrix. Kalau sekarang waktunya kita mention namanya Beatrix. Aku sih lihat Beatrix banting tembak roket. Apalagi. Pertama Beatrix, kedua di landing kuat, gak usah dibantu. Lawan Cloud lagi. Iya. Oh, Haritnya udah di ban lagi. Satu ditutup ya, satu ditutup nih. Tinggal ya. pilih, Iya. tinggal pilih. Mau Moskov atau Beatrix. Ya itu antara salah satu tuh biasanya tuh. Atau Granger lah paling. Tiga ya. Ya Granger masih oke lah. Kalau Moskov gue ngerasa agak kurangnya bukan karena match up laning ya. Ya takut disamperin Harley. Takut disulap om. Disulap ya langsung ya. Sama kena zoning lapu-lapu juga dia nggak bisa pakai defensive skillnya. Karena immune. Satu udah di ban, Cetian udah hilang. Oke, Cetien, Kimi kah? Cetian Kimi. Kimi atau Parsha. Kimi sih oke. Takutnya kayak tadi kan Kimi, Cloud, Harley nih. Ya mirip sama yang tadi. Iya. Mereka lebih ke ngambil hero comfort Don kalau buat Geek nih. Bisa. Menyamankan aja nih. Pokoknya ada satu kita tembak rame-rame ya gitu ya. Ya langsung aja, apalagi ngeliat damage-nya makin sakit kan dari Betul. mid lane siapapun itu. Sora Ben, oke. Sora. Gold lane-nya Sora, dilepas. Sora. Karamana. Halo Kak, iya. Woi semangat banget tuh. Semangat, pokoknya harus terus semangat ya. Dari kedua super fans nih harus tetap memberikan semangatnya. Semangat, Oh, semangat, Bisa. Last Ben, Onyx. Masih mid atau udah pindah lagi Kalau mungkin om ya? mid, Kimi gak sih? Gua suka Pasnya? Romer gak sih? Romer, banyak banget kalau Romer ya. Romer siapa yang menjengkelkan? Yang nge-cancel Gatot. Male aja. Gatot kaca. Yang cancel kali ya. Chow, Kalau nomor aku ke Gatot sih. Gatot. ya. Gatot, gue setuju Gatot. Sebentar, wait a minute. Atlas? Gimana? Wait a minute. Atlas? Wow. Atlas? Dan Gatot kaca. Mungkin ada informasi di belakang om. Kan mungkin ada Baloyski mungkin Indonesia satu Atlas. Wah, Lah kan kita kagak tahu wah, mungkin. coba bisa bilang wah sih. Karena sebenarnya Atlas itu combo yang susah buat di pull ya. Memang Iya. oke sih ada Cloud dengan lapu-lapu, tapi kayaknya bukan yang pas banget gitu loh. Buat Mungkin secara sinergi ya. konsepnya memang area dan nutup om. Jadi kayak satu dibanting nih. Ya. Ya Atlas itu akan bekerja Gimana tuh, untuk tuh, lihat tuh. follow up. Kita langsung sounding aja. Beatrix. Patrick kan? Beatrix kan? Beatrix sih gue. Laku juga dari kemarin gue jualan Patrick kagak lagi beli-beli. Nah ini akhirnya aku ngeliat Beatrix dong. Oh ada Pove. Beatrix sih, gue setuju Nah, banget. itu dia. Itu gak sih? Langsung aja emblem assassin bikinnya BOD Malefic. Oh, Oke, tembak roket. Maleficnya roar ya. Melvik Bro. Biar makin jos. bukan Oke. jos, sekali tembak meletus.
Prepet. Makanya, dan jangan lupa spell farm Om. Ya itu lumayan pengaruh buat dia bisa sustain tuh. Pakai Wesker. Balik ya. Itu enak banget itu. Atau ya paling gampang pakai yang roket lah. Ya. Penetrate juga kan gampang kena. Tapi Lilia, oke. Safety, Hero Purify, pok depan. Oke lah. Oke, kalau gitu kita bakal memberikan semangat dulu untuk Arena ya. Jadi EPL Indonesia Season 17, we on day! Makin ramai lagi pastinya ya. Seru-seru. Game 3 ini bos. Oke. Harus bener-bener pas ya segalanya tuh nggak boleh ada yang miss. Last game. Last game bener. Jangan bilang last game. Biasanya sampai pagi tuh. Udah kelar-kelar tuh. Bukan tipikal gua sebagai anak-anak biasa. Oke. Kalau di Arab sih lo nggak bisa tidur, Lim, gara-gara gue. Last game. Dan ini beneran last game untuk match kita yang kedua. Oke, let's go. Kita bakal mencoba melihat dan memetakan apakah ada Kingslayer benar-benar bangkit atau Onyx mulai kembali menetapkan sebagai tim yang akan memimpin liga ini. Oke. Dari midnya dulu nih. Seperti biasa Om, pokingan di arah mid Lilia. Kasar ya. Iya, kalau Lilia pasti sih. Untuk zoningnya juga lumayan berasa ya di awal-awal. Tapi Eve juga bisa dibilang bisa main safe dengan jarak jauh, point kristal yang bisa dipakai. Tapi untuk power clear-nya harusnya imbang sih dari dua-duanya ini. Oke. Tetap akan bisa clear berarti ya. Tetap akan bisa farming dari segi emblem. Wih, emblem marksman nih Beatrix. Iya nih, pindah ya sekarang ya. Emblem marksman ada penetration extra tambah 5%. Sakit tuh Om. Trill Master Assassin dengan Quantum. Wah ini sih. Sakit Ada Lim. yang kebanting sih. Hati-hati ya. Iya, mending kebanting ini laningnya udah menang banget harusnya ya. Kalau roketnya kena terus sih, Bennett kena terus sih ini. Justru untuk landing agak hati-hati nih. Karena recover HP-nya Cloud FOB juga enak. Ya sama-sama enak ya. Untuk landing ya. Makanya entar kalau udah ada rotasi mungkin ceritanya berbeda lagi. Di sini kan dimenangin sama Cloud tersebut adalah Art of Thievery-nya. Iya. Jadi poking Art of Thievery-nya ini benar-benar potensi untuk bisa mainin poking Kelra. Apalagi kena banyak, darahnya baliknya banyak. Tapi Kelra gimana caranya kalau roketnya kena terus tuh Bennettnya sebiji aja kena Kenzie. Kelar itu. Tuh lihat tuh. Nah, Sakit banget. satu Ini tinggal doang. tunggu rotasi aja nih. Rotasinya siapa akan duluan yang datang. Mungkin lebih enak kalau Geek duluan ya. Oke, ganti ke Renner sekarang. Ganti aja terus. Habis ini Wesker dicobain kan. Wesker. Soalnya nggak nyampe Om kalau dia ikut perang ke depan berat untuk dia tadi Om. Ya kena ini, kena range Art of Thievery juga kan. Bisa di basic attack lagi, dicicil terus-terusan. Oke. Marcel udah mulai datang ke arah tengah. Level 4 langsung dibuka. Prefighters pakai flicker bakal di-commit begitu saja. Instant kill, Kimoy the first blood. Marcel berulang kembali tapi remove pada Puwech di depan sana membuat Marcel ter-take down. Lulu Lanta. Ini agak cukup berbanding terbalik. Dan bahkan Kimoy sebagai roamer ter-take down gak masalah. Tapi menurut gua kalau Marcel yang termakan, ini bakal menjadi keuntungan untuk Lutfi-nya. Kenshi datang. Dan blasting duet dari Kenzie. Langsung menuju ke arah Sorkari. Menuju ke arah belakang membuat permasukan dari tim King Farm. Mereka jangan lupakan Kimoy sudah punya Tsunami Slap. Yap, harus hati-hati. Tapi dari kedua tim nggak ada yang mau setup turtle duluan. Bahkan Onyx udah mulai ditarik nih. Retributionnya ready dari keduanya. Ya, lepasin gak sih Lim? Lepas. Bukan hal yang baik untuk kontes ya. Spellnya ready dari Keyboy. Belum lagi udah level 4 juga. Akhirnya free untuk Onyx. Yap, sangat free sekali. Masih total yang pertama, masih ada kansnya untuk Geek juga. Retribution, Lito Wanderer di-secure. Di bagian atas masih damai nih. Untuk Kenzie agak sedikit sulit ya mungkin untuk bisa memberikan pressure sekarang. Beda waktu dia pakai Cloud ketemu dengan Bruno bisa dicicil. Betul. Ini kalau cicil ketemu dengan Beatrix, salah tipis saja bisa keambil juga. Tapi sejauh ini kita melihat untuk EXP ternyata difference-nya ada untuk Kelra. Di mana ada satu wave, dia unggul. Ya sudah makan, ditangkap lagi Kimoy. Menjadi target utama mereka. Dengan ada Deadly Magic dan all in menuju ke arah Kimoy, mereka nggak memberi ruang Kimoy untuk bisa bermanuver. Ya tapi masih selamat ya. Masih bisa kabur tadi dengan flicker yang dibuang juga. Mungkin ngelihat dari bedanya tunggu sampai Lutfi yang join. Karena untuk Kairi yang buka duluan tadi agak susah. Sementara Keyboy-nya nggak ada flicker nih momennya nih. 40 detik lagi Lutfi ada di turtle berarti nih lumayan cocok. Iya.
Dan so far juga dari aksi Povius nih. Dari game 1 game kedua, Marcel dengan Poviusnya sangat menggila kan. Yap. Karena lumayan bisa, dari geeknya harus hati-hati nih, jangan sampai mereka yang kepegang dan bisa dikejar dengan Infernal Pursuit. Ya kan Lutfi juga sama. Karena ini ya match up-nya gantian Om. Gantian tuker, Lapu sama ini kan tadi kan sempat juga Pove. Oke, War Axe udah jadi untuk Kahiri. Mhm. Lumayan banget. Sementara dari Harley kayaknya bakal genius dulu. Beda sedikit ya, yang satu sustain, yang satu damage. Mungkin poinnya akan ada di Baloy nanti yang bisa nyelamatin siapapun yang dibanting. Oh ini beda damage-nya pastinya ya. EXP Marcel first itemnya di War Axe ya tanpa sepatu. Kalau buat Lutfi-nya ada Silent Drop plus Warrior Boots. Nah Aboy bahkan punya Glowing. Oke, tapi Om, ketika Aboy di depan sana dipaksa untuk menggunakan Black Shoes, Aboy lebih memilih ke arah Purify. Karena dia tahu kalau Black Shoes di depan mata udah ada 2 orang. Udah ditungguin kan. Udah ditungguin. DHS-nya jadi, oke Kanzi lumayan banget nih. Blazing Duet-nya bisa nyumbang damage berarti. Ya. Sebenarnya ini lumayan nunggu waktu juga ya. Karena ya kita tahu lah Kelra Beatrix butuh first item dan first itemnya juga kalau jadi bakal menyeramkan ya BOD nanti untuk first item dia. Oh my god, Omawa Kandinsky turun, sedangkan Kelra tidak. Dari depan sana Keyboy sudah berada di level 6. Standby menuju siapapun yang akan coba ditarik. Tapi ternyata tercancel dan apa terguadin for covering bersama dengan Blazing Duet. Membuat Keyboy ter-take down. Kyrie mencoba menyelamatkan dirinya terlebih dahulu, tapi saat reward manipulation ke arah yang salah. Mencoba untuk melakukan cover semaksimal mungkin dan Lutfi masih bertahan. Kelra tidak ada yang bisa dilakukan selain memaksimalkan laning dengan mendapatkan 1 buah turret. Untuk Kelra sih maksimal banget Om, tapi goldnya masih di Onyx ternyata. Masih kepegang ya. Meski kita melihat juga mereka harus kalah secara positioning juga. Cuman Kenzie lumayan dan item Prayo selesai BOD untuk Kelra. Namun yang jelas untuk bottom outer turretnya dari Kenzie yang berusaha untuk mencabut dan masih belum bisa karena katapult di retri. Defense. Oke, Glowing di mid lane. Ya, anti Regen-nya ada di mid. Sama untuk Onyx juga ada anti Regen di mid lane. Jadi romer-romernya ini bisa langsung defense. Kenzinski. Nah ini dia. Kemarin posisinya persis seperti di Lim. Gue ngeliat di mana di mid game seperti ini. Ada Cloudo yang habis menang ngelawan Leo Gawa. Gak wise dan Wesker. Happy birthday. Wah itu tadi bener-bener ganti senjata yang sangat instan. Kelra, apakah akan ada Rainer Apathy di depan sana? Mencoba untuk melakukan kekeran maut. Rainer Apathy from Kelra miss. Tapi kali ini sayang sekali. Itu good move banget sih Wesker. Gila tiba-tiba punya Wesker di depan mata. Dan Marcel juga kaget. Untungnya respon dari Marcel juga sangat cepat ya reaksi dia. Ready reward? Reward manipulation yang sangat baik dari Sans. Mengunci balas di depan sana. Sedangkan Kyrie mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Masih terlalu kuat. Dan Black Shoes di depan sana masih ada di tangan dari Aboy. Dan Geek Farm masih bertahan. Tidak ada yang tumbang sama sekalipun. Malah keuntungan di tangan mereka dengan adanya 1 turret plus 1000 gold difference. Yep. Bawa dapat, golnya juga mereka sempat untuk pegang. Swift Boots untuk Kelra tadi selesai. Dan untuk turtle-nya nih, Onyx akan lebih dulu untuk setup juga. Ingat masih ada Baloy bisa datang suatu waktu ya dengan EOG dia. Masih ada Space Escape juga untuk dipakai kalau memang mau coba untuk snatch turtle. Oke, mereka bakal coba untuk bermain dengan flanking. Mencari Sans di belakang sana, Deadly Magic fokus ke arah Kelra. Lutfi? Kelranya kali ini tidak bisa selamat dan ter-take down. Oh no way! Dengan 1 single SP terakhir berhasil karena selamat. Malah sebaliknya Baloyski bersama dengan Marcel yang ter-take down. 1 pixel HP Kelra still survive. Nazara sebenarnya udah bagus banget Lim, tapi sorry to say ternyata Dewi Fortuna berpihak ke para pasukan dari tim Onyx. Ya, Sansnya dapat buff juga. Dan Lutfi last hit terhadap Turtle Om. Bikin goldnya sekarang ketarik. Iya, lumayan ketarik, tapi masih imbang ya sebenarnya. Ketarik tapi masih berimbang. Jadi masih bisa dilawan. Untuk Geek juga kita melihat Kenzie dengan Cloud-nya yang sudah menyelesaikan Golden. Baru saja selesai juga untuk Golden-nya. Jadi hanya butuh, sebenarnya WON ini penting banget untuk Kenzie ya. Jangan sampai dia tiba-tiba harus berduel 1 melawan 1 melawan Titani Biru. Atau Wesker jarak dekat. Itu sih kaget dikit ya itu damage-nya. Wah itu bukan kaget dikit tapi oke sih, itu hilang nih langsung. Sakit banget emang. Untuk next itemnya masih belum kelihatan ya. Biasanya sih Kelra pakai Malefic Roar atau si Halberd mungkin. Dia menuju ke arah Malefic Gun tapi Lim kalau yang kulihat sekarang. Bisa jadi juga Malefic Gun open juga karena dia butuh range ya untuk makan depannya ada 2. Targetnya lumayan susah. Udah jadi ya Malefic Baru Gun-nya. selesai, baru selesai. Oke. Malefic Gun lumayan enak cari range.
Tapi Kiboy targetnya juga nggak banyak nih jujurnya Om. Ya. Untuk Kiboy sendiri untuk narik sebenarnya paling oke ke ini ya. Jelas Harley kan. Di Ya. Nazara. Kalau memang dapat, cuma Nazara juga lumayan licin. Space escape ini cuma dipakai kalau memang pasti. Dan dia selalu naruh di belakang nih topinya dia. Ya oke, tapi melihat Kiboy, Tsunami Slam, instant kill terhadap Palo yang nampaknya Oh, gagal selamat! tembakan dibalik kanan kanan belakang dengan broadcast dan K. Nazara berhasil melakukan satu point kill, tapi lihat di depan sana Marcel harus hilang oleh seorang Kelra. Sakit Dengan banget. maskernya yang terlalu sakit, happy birthday. Selamat. Lagi kembali untuk kesekian kalinya. Deadly Magic tidak bisa menumbangkan Lutfi. Dewi Fortuna berada di pundak Onyx kembali, Lim. Ya, selamat ya udah tipis banget itu darahnya. Tapi Ya. lagi-lagi Wesker Om. Wesker Wah. yang berbahaya ya. Tapi Gig juga bagus banget tuh. Kayak Gig ini hanya menunggu tadi dan begitu ada Tsunami Slam yang dibuka. Respon. Responnya mereka adalah dengan membalas ada Blazing Duet, terus juga mereka langsung maju EOG. dengan Space. Ya benar ada EOG, Space Escape maju ke depan. Jadi itu respon yang sangat manis untuk Gig. Tuh, lihat kondisi Nazara. Sebenarnya Nazara udah bagus banget dari tadi dia senyap mainnya. Dia nggak terlalu ter-highlight. Jadi biar fokusnya ke arah Marcel, ke arah Kenzie sama Aboy. Dan dia bebas bermain kemanapun. Cuma problemnya adalah 2 kali poin penting yang harusnya didapetin sama Gigfam. Nggak dapet Om. Nazara ngebok Belum atas. Oh, Nazara. Poke damage aja tapi dikejar sepertinya. Kok terlalu Oh, jauh dia- nggak sih? Oh no. Oh, Tsunami Slam langsung ada pertarungan dan cover, tapi tampaknya malah Kibo yang ter-take down. Bahkan dapat double dua. dapat damage juga ada Ludwig Kyrie. Gak ada jalan untuk pulang. Maka coba dimakan ditelan bulat-bulat oleh Apoy. Tersisa 2 pemain saja. Untungnya dua-duanya high ground defender. Untungnya itu. Wah, tapi Nazara luar biasa untuk Nazara. 2 double kill tadi. Didapetin oleh dia dan bahkan Lord ini akan menjadi milik Gig tanpa ada kontes. Bener, dan thanks to Gigfam. Mereka benar-benar melakukan cover Wow. yang sangat luar biasa. Gigfam, The King Slayer kah? Israel kah? Israel kah ini? Pertama kali ini udah kelihatan dari mid-nya juga udah mulai kebongkar. Lord didapetin sekarang free untuk kick ya karena udah nggak mungkin di kontes lagi. Goldnya juga di mereka. Tapi mungkin sisi Onyx ini masih punya high ground defense Om. Yang Yep. lumayan kuat sebetulnya. 2. 2 betul. Tapi kita juga sering melihat Onyx berusaha untuk maju ngebuka inisiasi. Mereka yang dibalikin. Itu terjadi gak cuma sekali ya, tapi berulang kali. Iya, targetingnya tadi bareng Lutfi ya. Ngejar Iya. Nazar. Damage-nya makanya kurang. Karena kalau yang kayak Kelra atau kayak Sans nggak mungkin sih sampai depan sana tadi kan. Ya, kita lihat Gig, mereka sudah mulai membangun serangan ya. Pincangin dulu mungkin tadi Crips buff yang diambil, dan terus juga mereka bisa dorong 3 lane ini. Sehingga ya cukup memungkinkan untuk Gig bisa mecahin dulu dari shield yang dimiliki oleh Bestaret. Oke. Divine Glaive lagi Aboy dan Nazara. Penetnya udah cukup nih. Dan jangan lupa ya damage dari Aboy akan lebih sakit dari Geniusnya untuk Nazara. Dan ngomongin item defense, Radiant dan juga Domi nih. Bisa-bisa Kiboy dimakan. Yap. Ya ada, oh shield tengah bahkan udah gak ada ya, udah menit ke-12 juga. Yap. Tapi kayaknya masih agak ragu ya. Masih belum mau ditembus. Mereka sabar dulu. Sakit banget tuh kartunya. Iya, itu kartu doang tuh, Lim. Kelilipan doang dikit. Dan kalau gue lihat, ini nih tembok untuk pembatas antara high ground dan tidak, itu menjadi sebuah poin berbahaya sih untuk Kelra kalau dia terlalu sering lewat situ untuk saat ini. Karena kita benar-benar nggak melihat di mana potensi dari Harley itu berada. Dia bias banget, bisa di kiri, kanan, depan, belakang, Lim. Iya. Kecuali memang Harley-nya kelihatan ya di atas. Iya, Harley-nya kelihatan di atas, oke nggak masalah. Karena tadi dia sempat lewat pas lagi para pasukan Gigfam di rumput depan di jungle-nya. Tapi mungkin memang Harley aja sih. Atau kalau stun pasti Lapu paling pakai flicker. Ya. Buat nangkep ke Kelra ya. Setidaknya Kelra Flicker aja itu juga udah cukup mahal menurut gue untuk Gig. Iya, udah jadi informasi yang bisa langsung ditangkap Nazara lah seenggaknya. Tapi akan turun sedikit mungkin penjagaan zonanya lebih ke biar Onyx gak keluar aja. Ya, dijaga ya. Jadi ini sambil menunggu juga untuk next lordnya bakal spawn kembali. Dan Magic Sentry tertrigger untuk di bagian atas. Purple buff-nya terancam terambil kembali oleh Gig. Diambil. Ya, pasti mereka tidak akan memaksimalkan apapun yang dimiliki dari tim Onyx. Kalau bisa Onyx tempur 5 versus 5 dengan keadaan terburuk mereka. Oke, dan jangan lupa ya untuk Onyx di losing condition, kita tuh nggak banyak sampel sebetulnya. Dan ini salah satu sampel yang bakal menarik seharusnya. Ngelihat dari Onyx apa yang akan mereka lakukan nih. Di kondisi under gold, ada Lord juga sebentar lagi, setupnya bakal kelihatan semua di sini. Lane kalah, laning kalah, gold kalah. Tapi ya mungkin
beruntungnya atau ada satu antisipasinya adalah mereka punya 2 hero high ground. Itu menurutku penting sih. Iya, cuman ya buat panjangin lane ini ada Kenzie loh ya. Jangan lupa lihat cloudnya di bagian topnya. Panjangin lane, nyisain 1 katapult. Cukup. Oke, Marshall mereka bagus. mencari di mana Nazara berada. Informasi didapatkan, Nazara masih bisa meloncat ke kiri, ke kanan. Oh, Marcel, Tidak Marcel. mendapatkan dia. Marcel berutuh menuju ke seorang Kyrie. 2 timnya berbeda dan Kelra ter-take down. No Kelra, no party. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka memukul mundur Onyx. Melepaskan Lord, membuat Geekfam menjadi perkasa. Untuk di game yang ketiga. 6.000 Om. Iya, ini dia. Akan semakin terjal pasti untuk Onyx. Tapi luar biasa untuk Geek. Mereka melihat Kelra di depan tadi di blazing duet langsung dengan Kenzie. Keleduk bahkan. Dia adu tembak gak kuat tadi Om. Iya, dan bahkan gak ada kombinasi yang kita lihat tadi kan. Misalnya Kalia Beatrix ini bisa bekerja sama, gak ada sama sekali. Gak ada. Gue pikir tadi udah siap Wesker. Iya. Ternyata enggak kan, dia tembak pakai Nibiru dan itu ternyata gak kuat. Ice Queen One udah jadi juga untuk Aboy Lord ke arah bawah. Mungkin Trillian Push ini salah satunya cara untuk nabrak Om. Setidaknya best turret deh, hilang semua. Pecahin dulu ya buat best turret-nya. Kalau dari goldnya semua tertinggal, kecuali memang Kelra yang masih ada ya. Tapi itu dia Nazara dengan Harley yang memang menjadi pegangan sampai dengan sejauh ini. Iya, Harley-nya benar-benar gak keretek ya. Yap. Yaud dan bakal lihat dipaksa mencegah Lutfi. Sakaratul Maut memaksa Lutfi mengeluarkan flickernya tapi tak mampu. Clear yang sangat cepat dilakukan Kelra dan juga di arah bottom lane. Mau tidak mau harus lepas dari best turret. Itu udah the besting dari yang terburuk. Ya. Masih bisa ketahan berarti ya. Atau hati-hati di next wave. Bisa jadi nih, mereka mau masukin 3 lane lagi soalnya midnya di hold. Dan Lihat. bawahnya Harley bisa masuk. Bisa sih kalau memang mau maksa ya, Ya, lewat Harley- bawah juga. Harley bisa masuk, jadi mau timpa di tengah, timpa di atas. Harley-nya bisa ngeflank. Wah, cepat banget clear-nya. Dari atas mungkin. Oke, Kelra. Gak bisa. Kali ini jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx, mereka kenapa berkumpul? Pertama, mereka ingin menjaga core mereka tidak kena full Deadly Magic dengan poker trick ya. Body block penting banget di sini. Masih bisa defense berarti dari Onyx. Gempuran 6.000 gold, keunggulan Geekfam naik sekarang memang, tapi game masih berlanjut. Ya, game on ya, game on. Sebenarnya ini Geek mereka udah kayak pegang kunci winning condition mereka. Tinggal mereka jaga saja agar tidak ada pemain mereka yang memang overextend juga ya. Karena kita melihat Onyx ini sangat terbatas nih untuk vision mereka. Yes. Dan bukan terbatas lagi sih Om, ruang geraknya bahkan. Iya, Karena mau coba dia main jauh aja bisa di solo kill. Ya, masih ada Kyrie tadi ya, sempat dapetin orange. Tapi purple-nya kayaknya nggak bakal dikasih juga. Ya dia udah buang banyak tadi Om untuk buka vision di bawah doang. Mhm. Sekarang ya lebih ke defensif dulu nih mau nggak mau. Mereka untuk offense pun susah. Kecuali memang dari Geekfam tuh ada sedikit misplay dari in and out. Contoh misalkan atasnya muncul bawahnya juga. Nah mungkin iya Onyx bisa ngambil 1 kill setidaknya. Cuman ya itu kan momen yang agak susah ya. Wah dibuka. Mereka melihat vision yang sangat jelas di mana sosok dari Lapu-Lapu berada dan Kelra langsung standby on position. Tandanya Lim, ini bakal ada tim fight yang menggunakan sistem featuring Kelra dan juga Kiboy. Yap, harus ngeflank ya. Cari 1. Sekarang Lord muncul. Ini Lord yang bakal mahal banget sebenarnya. Lihat Geekfam yang udah mulai deket juga. Setuju. Let's see kontes seperti apa dari Onyx. Wah, mereka bakal coba info. Kyrie di depan sana bakal coba ditutup oleh seorang Maloski. Damage-nya langsung ada tsunami slam. Ditembak oleh Kelra, memilih mundur ke arah belakang. Yoji. Ke belakang. Ujinya Loh. gagal. Ada 2 tim yang berbeda. Mereka berhasil mendapatkan seorang Maloski. Kelra masih coba untuk diselamatkan dengan adanya Wesker. Tidak ter-takedown sama sekali. Perpasukan dari tim Geekfam mencoba untuk Kiboy defense, down. tapi Marcel terlalu gagal perkasa membuat Kiboy tertinggal di depan sana. Wow, tanpa adanya Kiboy berarti kali ini 4 lawan 5. Lord juga udah muncul masuk lewat bawah nantinya. Oh, Baloy masih hidup loh. Baloy masih selamat tadi. Yap. Dan gak ada setupper untuk Onyx sekarang ya. Mereka gak bisa main pick off dengan Tsunami Slam. Jadi ini harus bergantung terhadap AoE yang mereka miliki. Marcel berada di garis depan. Bakal coba Lutfi membuying time dengan Sansa atau Maut. Banner Rest telah dikeluarkan. Membuat Lutfi pemasukan down. dari tim Geekfam. Mereka berhasil mendapatkan satu persatu. Lutfi down. Dan Oh, terlihat Geekfam. PS-nya. Geekfam. Out of Guardian. Fokus ke arah base. Mereka gak peduli apa yang terjadi. Dan The King Slayer is back. The Sky King harus tumbang di matchup kedua kali ini. Menunjukkan kepercayaan dari seorang champion terhadap Geekfam. Membuktikan bahwa Geekfam mampu mematahkan Onyx. River Sweep
Terjadi lagi kali ini dan datang dari Geekfam. Onyx terlihat sangat-sangat pas banget tadi gameplaynya di game yang pertama. Namun masuk di game yang kedua, di game yang ketiga. Sesuatu yang berbeda dicoba dan gagal nampaknya. Karena lagi Geekfam, jangan lupa the title King Slayer. Ini bukanlah sekedar keberuntungan, tapi mereka dapetin ini memang dengan bukti nyata. Tim yang ada di atas Geekfam sering sekali dikalahkan. Iya, dan lagi ya kita melihat bagaimana Geek juga nih. Mereka mengganti formula, tapi apakah memang ini formula yang tepat juga untuk Geek? Karena masuknya Nazara dengan Harley-nya ini memang sangat-sangat mematikan sekali. Cuman, ya kita masih harus menunggu sebenarnya untuk match-match dari Geek selanjutnya. Tapi, good game well played banget sih aku bisa bilang buat Geek. Wah. Ini gelar King Slayer sangat-sangat layak mereka sandang. Wah benar, dan mereka bounce back dari game tadi. Ini benar-benar luar biasa Om Mama. Iya, lihat bagaimana dari match highlight-nya pun sebenarnya ini position Nazara sih. Dia itu cuma terpick up satu kali saja kan dari tadi. Dan yang sering kita lihat juga adalah Onyx initiate. Onyx coba untuk mengadu team fight. Tapi tim fight-nya langsung dibalikin dengan siapa? Kenzie yang langsung melompat plus ada EOG juga yang mengcover segalanya. Makanya Kelra juga susah nembak Om dari tadi Om. Iya, dia harus lari ke reposisi terus nih buat si Kelranya. Dia udah ganti semua senjata. Wah, itu dia tadi ya. Kemenangan yang didapetin Geekfam cukup dramatis dan di game yang ketiga kayaknya nggak mudah ya. Agak sengit tadi soalnya. Oke, langsung saja kita melihat menuju ke arah interview. Sabila, take it away. Hei Kenzie, kamu lagi sakit, kenapa makan es terus? Es terus ya? Dikasih. Dikasih, menang, tapi ya udah nikmatin aja gitu ya walaupun lagi sakit ya. Iya, nikmatin aja. Sakitnya nggak berasa ya? Iya. Tapi ini dia ada King Slayer berhasil menumbangkan sang Raja Langit di match kita kali ini. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku pengen tanya deh sama kalian, dimana seperti yang kita tahu kan performance dari tim Onyx Esports benar-benar luar biasa sekali khususnya di leg yang pertama. Tapi kalau dari kalian, apa sih persiapan untuk melawan tim Onyx Esports? Coba. Siapa? Gak ada persiapan, kita main kayak biasa aja, Nothing tulus. Main kayak biasa, nothing tulus, tapi hasilnya luar biasa sekali. Iya, aku juga gak nyangka sebenarnya. Juga nggak nyangka. Iya, gak nyangka. Jadi benar-benar permainannya lepas aja satu sama lain. Ya kita fokus sama gameplay kita aja sih. Walaupun Kenziski lagi sakit ya. Iya. Tapi sakit-sakit tetap galak loh Kenziski. Kamu permainannya tadi. Ya yang penting menang. Yang penting menang. Tapi ternyata nih lagi banyak yang sakit ya dari teman-teman Geekfam tuh. Ada siapa aja yang sakit? Semuanya? Marcel. Marcel juga, tapi Baloy di sini. Baloy bagaimana? Sakit juga. Ada yang cukup menarik Baloy. Dimana untuk di minggu kemarin itu kan kalian kalah ya. Tapi di minggu sebelumnya pada saat lawan tim RRQ dan juga melawan King Maharaja Kevin, kalian berhasil menang. Apakah Geekfam ini khusus untuk yang King aja menangnya? Ya bisa mungkin sih, ya, khusus yang buat King. Khusus yang buat King aja menangnya ya. Tapi memang permainan kalian benar-benar cukup apik sendiri. Dan kalau misalnya dari Baloy sendiri melihat performance dari Keyboy, gimana sih especially untuk di leg yang kedua? Ya apa ya, mapnya tuh kepegang banget sama dia, kayak pressure-nya di map tuh di mana-mana gitu. Pressure-nya di mana-mana. Tapi bagaimana cara Baloy untuk dapat nih mengantisipasi pergerakan dari Keyboy? Enggak sih, kita kayak sebagai tim aja sih tadi, kayak bukan mingguannya. Kita tuh komunikasi kita lancar, info kita lancar. Jadi kayak kita bikin Keyboy itu susah gerak secara setim, bukan satu orang. Oke, jadi balik lagi ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa chemistry yang luar biasa dari teman-teman Geekfam. Tapi di sini kita akan langsung saja menuju ke Nazara.
Di mana Nazara di sini ini adalah kemenangan pertama kamu di MPL Indonesia season yang ke-17. Gimana Nazara? Apakah rasanya masih sedikit nervous atau sama aja? Nervous soalnya musuhnya Kairi. Nervous soalnya musuhnya Kairi. Gimana tadi pada saat kamu harus melawan Kairi dan turns out hasilnya kamu berhasil memenangkan match kali ini? Nggak ada sih, main-main aja. Main-main aja, ada kesulitan gak sih kalau dari Nazara sendiri? Kenapa? Ada kesulitan gak sih? Sedikit. Oh, sedikit apa tuh? Soalnya dia ganteng. Soalnya ada? Soalnya dia ganteng. Soalnya dia ganteng. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dari Nazara sendiri, kira-kira kamu expect gak sih tiba-tiba naik ke MPL dan langsung bermain dan kamu harus pastinya keep up dengan yang lain juga? Gimana kalau misalnya dari Nazara? Sebenarnya nggak expect. Tapi ya alhamdulillah bisa naik. Bagaimana cara kamu untuk bisa berbaur nih, untuk bisa get along sama teman-teman yang lain? Mungkin makan bareng kali. Makan bareng. Dibantu sama Baloy juga kah? Yoi. Dibantu sama Baloy juga. Ada yang galak gak di Geek Fam? Baloy galak banget ya. Oh baik. Tapi kalau misalnya dari Baloy sendiri nih, aku pengen tanya lagi. Kira-kira ada gak sih alasannya nih tentang Make It? Pertukaran antara Make It dan juga Nazara, ada gak sih alasannya? Ya yang pasti karena si Nazara juga kayak lagi naik kan di MDL, terus kayak kita sebagai tim kayak decide sendiri aja. Kemarin juga dia lagi sakit. Jadi kebetulan kayak gak mau turunin dia, tapi kayak itu doang yang pilihan kita. Tapi itulah. Oke. Kita gak mau turunin dia, tapi kita kepaksa sama keadaan aja. Dipaksa sama keadaan aja. Well tadi kalau misalnya kita mendengar jawaban dari Nazara, memang Baloy yang cukup membantu juga nih untuk bisa mengkomunikasikan satu sama lain. Gimana Baloy pada saat kamu melihat gameplay dari Nazara sampai akhirnya kamu bisa mematchkan satu sama lain nih? Soalnya pas ya gue ngeliat dia emang jago. Soalnya kan kita banyak internal scrim juga kan. Jadi terus juga dia perform. Ya mungkin netizen kalau enggak orang-orang lihat kayak apa ya, dia tuh kayak aneh mainnya, tapi kayak dia tuh masih ingat tuh kita tuh cuma 2 hari terus dia langsung main di MPL. Kayak kita tuh cuma 2 hari latihan sama dia waktu dia pertama kali main. Jadi kayak expect sih, kayak maksudnya chemistry, namanya juga chemistry gitu. Oke, tapi terbukti ya kali ini di permainan keduanya, di match keduanya dengan Nazara, luar biasa sekali hasilnya. Tapi untuk Marcel sendiri di sini, bagaimana Marcel? Karena ini adalah match kamu melawan Upi. Gimana Marcel? Jago sih Upi. Pertama kali ketemu Upi jago, terus kamu dibikin kesulitan atau masih aman-aman aja nih? Aman aja sih Bude. Tadi ya nggak gimana-gimana. Biasa aja. Gak apa-apa, langsung dibilangin sama temen-temennya ya. Gak apa-apa, jadi mainnya aman-aman aja. Aman. Tidak merasa kesulitan, tapi kalau misalnya kita lihat kan tadi kalian sempat terpleset bisa dibilang ya di game yang pertama. Mm-mm. Kenapa itu Marcel? Mungkin kita banyak momen blunder aja sih Kak. Oke. Siapa tuh kalau boleh tahu? Aboy. Aboy kah? Ya. Aboy yang banyak blunder katanya di game 1. Emang iya Aboy? Semua blunder. Semua blunder langsung. Kalau satu blunder kita harus ikut blunder pokoknya. Oh gitu, jadi satu blunder semuanya blunder gitu ya? Ya. Oh biar kekeluargaan. Ya solid. Biar solid, oke baiklah kalau begitu. Tapi kalau misalnya dari Aboy sendiri kira-kira melihat dari match yang tadi sudah cukup puas kah? Belum sih, belum. Masih bisa lebih harusnya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan pertanyaan terakhir kita, aku ingin bertanya sama Nazara di sini. Nazara, untuk di leg yang kedua di MPL Indonesia season yang ke-17, ada nggak sih satu tim atau satu player yang kamu pengen banget lawan? Ada, Tel ID. TLID, kenapa? Ada teman aku soalnya, Leoni. Oh,
baiklah kalau begitu kita akan menanti pastinya ya match yang luar biasa antara Geek Fam melawan TLID. Tapi Geek Fam Unity, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Geek Fam. Buat yang king aja. Untung gak ada King Kong di sini. Bener tuh. Bener juga tuh. Iya, jadi bisa dibilang kita lihat permainan dari Geek Fam The King Slayer ini benar-benar harus melawan yang King ya. King, Tapi nggak boleh seperti itu, Lim. sebenarnya Karena memberatkan dia nanti. sebenarnya di atas dia tuh rata-ratanya ya emang yang di atas dia tuh bisa dilawan. Dimakan. Justru Geek Fam tuh kan terkenalnya ya seringnya. Sama yang di atas dia tajam. Yang di bawah tumpul. Di bawahnya tumpul. Iya. Nah itu tuh buat Geek tuh. Tapi itu ilmu yang benar untuk lini lain. Tajam Iya. ke atas, tumpul ke bawah. Bener. Tapi untuk lini yang lain. Ya, Tapi ya, untuk ya. sekarang dia harus tajam atas, tajam bawah. Bener, tajam kiri kanan kan. Eta dan ini Om, ini cover yang bagus banget menurut gua. Ini Iya. cover luar biasa Om. Nih lumayan lah sebuah pukulan yang telak ya untuk Onyx di mana mereka coba untuk initiate tadi dan ternyata mereka dibalikan dan bahkan Nazara dapetin double kill dari sana. Iya. Gak tumbang lagi. Gua Masih bagus. Iya masih sempat buat escape ya dan begitu banyak kesempatan-kesempatan yang sedang dicoba ya oleh Onyx juga. Tsunami Slam buka itu selalu dibalaskan dengan niat. Begitu Tsunami Slam dibuka, Blazing datang, AOG datang, semua skill dilempar. Breakfast Fighter juga ada. Oke langsung saja Om, player of the match, Astros Marcel. Wow, ini perform banget ya di game pertama pun sebenarnya perform juga. Cuma memang karena gamenya kalah dan memang dia salah satunya yang kuat di depan, kelihatannya jadi agak goyang Om. Cuma di Iya. game kedua dibuktiin langsung. Benar, benar. Game kedua kayak covernya enak banget ya. Sebelum masuk juga di game ketiga bahkan dengan lapu dia bahkan Marcel membuktikan bahwa dia punya respon yang sangat cepat. Kita tadi bahkan sempat melihat Marcel hampir tumbang terkena Wesker. Ya, Iya kan, tapi responnya dia bagus banget jadi nggak tumbang. dan momen sandwichnya dia tadi Om. Iya. Dia milih boost jauh. Dor. kan. Apa lu nggak kaget digituin? Langsung flicker. Iya, tapi masih bisa kembali ke belakang ya. Untungnya Om. Iya. Dan ya memang ya dari lapu-lapu kan susah ya kalau ngarepin lapu-lapu yang ngedamage semua. Betul. Tapi zoningnya, targetingnya itu yang penting dari lapu-lapu. Bener. Jadi impactful banget ya untuk zoning yang dilakukan oleh Marcel. Dan setiap kali kita melihat Tsunami Slam dibuka dengan Keyboy, di sebelahnya pasti ada Blazing Duet. Dari Kenzie juga. Yap, banyak. Karena skill udah keluar kan ya. Udah habis ya. Langsung. Nih sama lagi diangkat lagi ke depan. Set angkat EOG follow up. Jika tumbang loh. Gak tumbang jadinya karena ada EOG follow up. Makanya Nazaranya selamat, semuanya dibalikin. Ya hilang 2 tadi. Nih sama nih. Itu digunting. Nih lihat nih Tsunami Slam juga kan. Set mana dia punya. Langsung digunting dari belakang. Heeh. Dapat depannya udah. Udah dapet. Nih Tsunami Slam Blazing Duet di sebelahnya. Pasti kayak gitu. Ya dia sekalian ngezoning belakangnya biar gak nge-follow kan. Iya. Biar selamat juga. Dan Baloy pas banget dia. Immortal dibeli di timing yang sempurna. Ya, jadi kalau memang ada sebuah inisiasi yang dilakukan, ya mereka bakal reinisiasi lagi nih buat Geek-nya. Udah gak ada kata mundur ya buat Geek. Maju terus. Belum lagi ada besar Nazara yang memang sangat berasa sekali. Langsung end. Karena memang dari jumlahnya juga udah kalah kan. Yap. Respon time-nya terlalu lama dan lumayan mulus. Walaupun bukan game yang cepat seperti sebelumnya. Bukan. Tapi pressure Geek Fam itu tetap kerasa. Yap. Dari awal apalagi. Aboy gak tumbang sama sekali nih. Dengan Lilia dia. Bagus dia main Lilianya ternyata ya. Aboy. Aboy dari awal ya. Boy, A-nya tuh Lilia. Aku Lilia kali. Oh, salah Hanya ya, aku salah, Lilia. Boleh. Kalau itu masih saya maafin. Boy, I-nya Lilia. Bisa ada. Oke. B-nya Lilia nggak bisa? Boleh. Apa sih yang nggak buat Oji? Tapi Tapi- Sans gak tumbang ini. Iya, Sans nggak tumbang, posisinya juga bagus. Yap. Covernya juga bagus. Yang sering keambil pasti si Keyboy ya tadi ya. Karena berulang kali kan semua inisiasi, semua pick of play dari Keyboy ini terjawab. Dari Geek mereka mendapatkan ya celahnya di sana. Ada yang diangkat otomatis belakangnya lumayan fragile atau gak siap dengan memberikan damage susulan. Dan itu bisa dipunish ya oleh pemain-pemain Geek. Dari emblemnya tadi kalau kita nggak salah 2 emblem marksman ya. Jadi Matrix dan juga
kalian nih, Lim. Nggak- Iya. Tidak efisien di match yang sekarang. Sempat efisien tapi yang ini enggak yang ini. Mungkin karena sebenarnya Emblem Marksman-nya menurut gua nggak salah Om, untuk Matrix ya. Ya, ya. Tapi memang keras-keras juga nih targetingnya yang susah. Kayak misalkan nih banting satu ada Gatot Kaca yang siap lompat. Nah Matrixnya jadi nggak bisa nge-follow dengan bebas. Tapi kalau misalkan lihat dari Leomord, kayaknya tadi untuk beberapa game sebelumnya juga kan ada yang pakai dan oke Emblem Marksman. Iya. Emang gameplaynya sih rasanya. Iya, soalnya kayak dari AOG ada, terus juga follow up-nya Bravos Fighter juga masih ada. Belum lagi harus hati-hati kan, kena Blazing Duet atau kena Pok dari Angry Gloom. Belum lagi tiba-tiba dicincinin sama Nazara gimana itu dah. Iya itu tuh yang serem tuh. Langsung dikasih cincin udah susah itu. Disulap Damage mana ya, disulap aja. ya. Dan ya memang point killnya bukan yang sampai bloody banget ya, bukan kayak bloody fight lah dari Iya. keduanya. Onyx cuma dapetin 5, Gigfam dapetin 12 yang banyak banget nih, berarti 2 kali lipat lebih. Yap, dan itu juga baik Taudak kita. Nazara Nazara masih ya, masih. Oh 2 kali nih. 2 kali loh dia. 2 kali jadi rich guy ini. Kaya ya nih. Banyak dia goldnya. Tapi ya ini semua ada di Gigfam Om. Bahkan Baloy tuh mengisi 2 berarti ya buat Baloy. Di sandbag di Wingman juga. Gatot Kaca nih. Masalah. Tadi makanya pas ban Atlas, sebelum Atlas kan kayak kita tahu rata-rata Gatot Kaca kan buat Iya, ngebalikin iya, kali ya. iya. Kalian enak banget kan. Cuman Atlas juga make sense sih, maksudnya Atlas bisa ngebalikin